Mereka ditempa dari lebih dari 40 harta alam yang berbeda. Tetapi hanya ada 7 pil. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada nomor itu. Lingkaran dalam sekte Tang memiliki lebih dari 7 orang. Selain 7 monster Shrek, ada Xuan Ziwen, Gao Dalou, Nana, Ye Guyi, Ji Juechen, Jing Zian, dan Nan Qiuqiu. Hanya ada 7 pil, jadi siapa yang akan mendapatkannya, dan siapa yang tidak. Lebih lanjut, pil keberuntungan Qiankun ini diklaim mengandung keberuntungan baik dari surga dan bumi, dan itu dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan jiwa seseorang. Alasan mengapa Huo Yuhao bersikeras membuat ini adalah karena ia berharap agar pil keberuntungan Qiankun meningkatkan tubuh Tang Ya. Meskipun itu tidak akan melepaskan energi hidupnya seperti yang akan dilakukan Kaisar Blue Silver, tetapi jika itu bisa mengandalkan kekayaan surga dan bumi untuk sepenuhnya mengubah tubuhnya, maka itu bisa menjamin bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya, setidaknya. Tetapi hanya ada 7 pil, jadi membaginya adalah masalah yang sulit. Tang Wutong bisa melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Dia meremas tangannya dan berbisik, "Jangan khawatir, Yuhao. Setidaknya penempaan itu berhasil. Mari kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana cara membagi ini. Saya tidak akan mengambil satu. Bagaimanapun, saya sudah memiliki 8 cincin jiwa, dan kecepatan kultivasi kami tidak begitu lambat, karena kami dapat berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong." Petik 2. Kata-kata Tang Wutong seperti air dari mata air yang jernih yang membuat hati Huo Yuhao cemas dan gelisah. Dia menariknya erat ke pelukannya dan berkata, "Apalagi yang diinginkan selain kekasih sepertimu?" Anehnya, Kep Tang Wutong tidak bertingkah saat ini. Huo Yuhao mengeluarkan botol giok dan memasukkan ke-7 pil itu ke dalam, dan baru kemudian dia membuka gerbang ke laboratorium dan berjalan keluar bersama Tang Wutong. Huo Yuhao terkejut saat dia melangkah keluar. Sejumlah besar murid Tang Sekte duduk di luar, sepertinya hampir semua dari mereka ada di sini. Aroma wewangian obat yang kental dan aromatik menguar begitu pintu lab terbuka, dan meresap ke seluruh fondasi bawah tanah Soltul Hall. Bei Bei dan yang lainnya bergegas maju. "Apakah penempaan pil berhasil, adik junior?" Bei Bei bertanya. Huo Yuhao menjawab, "Jangan khawatir, kakak senior tertua, ini berhasil." Tapi, senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berbicara. Bei Bei merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang salah? Huo Yuhao sudah membuang 4 bulan sehingga dia bisa memalsukan pil ini. Setidaknya, itu adalah pemborosan dari perspektif Bei Bei, karena Huo Yuhao dapat mencapai hasil yang sangat baik jika ia menggunakan 4 bulan terakhir untuk bercocok tanam. Namun, Huo Yuhao tidak ragu untuk menghabiskan waktunya yang berharga di Sekte Tang. Semua orang penuh rasa terima kasih, meskipun mereka tidak banyak bicara. Huo Yuhao berbisik, "Jumlahnya terlalu sedikit. Ayo bicara di luar, kakak senior tertua." Petik 2. Bei Bei segera mengerti saat dia mengangguk dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Semua murid Tang Sekte, tetap di sini untuk mengolah dan menyerap efek obat. Semua orang di atas status wakil Hall, ikuti saya keluar untuk rapat." Petik 2. Semua orang melangkah keluar satu demi satu ketika mereka tiba di aula konferensi Tang Sek. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat karena terlalu lelah. Yang lain tidak tahu bahwa jumlah pil yang dia tempa sangat sedikit, tetapi semua orang bisa tahu dari ekspresinya dan Bei Bei bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa ada masalah dengan pemalsuan pil. Bei Bei dan Tang Ya duduk di kursi kehormatan, sementara Huo Yuhao dan Xuan Ziwen duduk di samping mereka. Bei Bei mengangguk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao harus mengambil tanggung jawab pada saat seperti ini, dan dia berdiri dan berkata, "Guru Xuan, kakak dan adik lelaki saya, penempaan pil berhasil. Saya telah menggunakan harta alam yang saya bawa kembali dari sumur api Yin Yin, dan saya memalsunya menjadi beberapa pil. Pil ini disebut pil keberuntungan Qiankun, dan ini adalah jenis pil terbaik yang dicatat leluhur Tang Sekte, Tang San, dalam arsipnya. Diklaim mengandung kekayaan surga dan bumi." Petik 2. Dia mengambil botol giok saat dia berbicara dan meletakkannya di atas meja. Mata semua orang tertuju pada botol giok. "Ini adalah upaya pertama saya, tetapi semua obat-obatan dan herbal hanya cukup untuk membuat satu batch ini.
Oleh karena itu, saya tidak tahu seberapa kuat efek Qiankun Fortune Pill akan menjadi. Tetapi ada masalah dengan jumlah pil yang dipalsukan, karena hanya ada 7 pil yang lengkap. Petik 2. 7. Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar nomor itu, dan aula konferensi segera terdiam. Setiap orang dari mereka tahu dari manfaat yang mereka peroleh dari aroma obat yang kental dari sebelumnya bahwa pil Huo Yuhao di luar kebiasaan, tetapi tidak ada yang menyangka hanya akan ada 7. Sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di sini. Bagaimana mereka bisa membagi pil jika hanya ada 7? Tepat pada saat ini, Xuan Ziwen tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kalian dapat memutuskan di antara kalian sendiri bagaimana Anda ingin membagi pil. Saya sudah tua, jadi saya tidak perlu memakannya. Selain itu, saya sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dan saya tidak memiliki masa depan yang panjang di depan saya. Saya akan kembali ke Soltul Hall untuk memeriksa bagaimana orang-orang kecil itu melakukan dengan kultivasi mereka." Petik 2. Ekspresi Xuan Ziwen sangat tulus dan tegas. Hanya ada 7 pil dari batch, dan dia adalah orang pertama yang memilih untuk melepaskan kliennya. Dia sangat jelas tentang nilai pil ini, dan dia juga membantu Huo Yuhao menyelesaikan tungku pil. Namun, dia tahu bahwa pil yang sangat berharga ini akan jauh lebih efektif untuk anak muda, dan itulah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan kliennya tanpa ragu sama sekali. Karakter yang begitu mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan. "Tidak, Guru Xuan. Tolong tunggu sebentar, dan biarkan saya selesai." Huo Yuhao menghentikan Xuan Ziwen dan tidak membiarkannya pergi. Xuan Ziwen tertegun sejenak saat dia melirik Huo Yuhao, dan pandangan bertanya muncul di matanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya dan berkata, "Tolong, biarkan aku selesai." Xuan Ziwen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat, dan dia telah berkontribusi begitu banyak sehingga Sekte Tang bisa berada di tempat mereka sekarang. Dia mungkin berkontribusi lebih dari siapapun di sini. Ketika Huo Yuhao pertama kali mulai memalsukan pil kebon Qiankun, dia sudah memutuskan bahwa Guru Xuan harus mendapatkannya, bahkan jika itu hanya berfungsi untuk memperpanjang hidupnya dan mempromosikan umur panjangnya. Terkadang, kasih sayang dan sentimen tidak bisa diukur dengan untung atau untung. Mata semua orang tertuju pada Huo Yuhao. Semua orang egois, terutama di depan harta karun alami seperti ini. Tetapi keegoisan harus dibedakan dengan keadaan. Sekte Tang dibangun di atas kerja tim dan persatuan semua orang sejak pendirian mereka dengan skala seperti sekarang ini. Setiap orang bergantung dan terikat pada kelompok ini, dan mereka juga saling mencintai. Tidak ada yang ingin benda-benda eksternal ini mempengaruhi cinta mereka satu sama lain, yang tidak mudah. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao, yang telah membawa kembali semua harta alam ini, dan yang juga telah berupaya keras agar pil-pil ini dapat dipalsukan, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling kuat, layak memutuskan bagaimana mereka akan dibagi. Huo Yuhao hanya berdiri di sana ketika dia dengan tenang menenangkan emosinya sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, "Botol ini berisi 7 pil total. Saya yang membuatnya, dan jumlahnya terbatas. Biarkan saya memutuskan bagaimana memecahnya." Petik 2. Setiap orang memiliki reaksi yang sama terhadap Huo Yuhao yang mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi mereka bahkan lebih lega. Menurut cara khas bahwa Sekte Tang melakukan sesuatu, biasanya ada diskusi demokratis ketika sesuatu yang besar muncul. Tetapi ada begitu banyak dari mereka, tetapi hanya 7 pil, jadi bagaimana mereka harus dibagi? Huo Yuhao mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, sehingga semua orang merasa lebih lega. Setidaknya, apakah mereka akan menerima pil pada akhirnya atau tidak, mereka tidak harus memikul tanggung jawab itu. Tunggu, Huo Yuhao baru saja akan melanjutkan ketika Bei Bei tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Huo Yuhao berbalik untuk melihat Bei Bei, dan Bei Bei menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Sebelum Yuhao membagi pil-pil ini, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Tidak peduli bagaimana 7 pil ini akan dibagi, tidak ada yang bisa keberatan. Yang benar adalah, Yuhao telah memalsukan ke-7 pil ini sendirian, dan kita tidak bisa menggunakan emosi atau kasih sayang kita untuk membaginya. Sebagai gantinya,
Kita harus membagi pil ini berdasarkan kontribusi kita. Guru Xuan perlu memilikinya. Tanpa tungku pil yang muncul, batch ini bahkan tidak akan ada di sini hari ini. Yu Hao, saya harap Anda akan seadil mungkin ketika Anda membagi pil-pil ini. Setiap orang di sini adalah bagian dari Sekte Tang, dan Sekte Tang tidak akan ada di sini tanpa semua orang. Apapun keputusan Anda akan menjadi konsensus bersama Tang Sekte. Petik 2. Bei terlalu akrab dengan Huo Yu Hao. Dia mengatakan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Huo Yu Hao memikul semua tanggung jawab dengan mengambil inisiatif untuk membagi pil-pil ini. Ada 7 pil, jadi beberapa akan menerima 1, sementara yang lain tidak. Akankah mereka yang tidak menerima 1 merasa kesal? Kebencian itu akan diproyeksikan pada orang yang telah memutuskan perpecahan. Itulah alasan mengapa Bei menekankan hal itu, karena dia tidak ingin Huo Yu Hao memikul tanggung jawab ini sendirian. Hati Bei benar-benar kesakitan. Dia adalah direktur utama Tang Set, dan dia adalah satu-satunya yang cukup layak untuk meminta tanggung jawab membagi pil dari Huo Yu Hao di antara semua orang di sini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena jika dia memiliki tanggung jawab itu, dia tidak bisa memberikan 1 untuk dirinya sendiri atau kepada Xiao Ya untuk menunjukkan bahwa dia adil. Tapi, bahkan jika dia tidak menginginkannya, bagaimana dengan Tang Ya? Dia benar-benar berharap pil ini bisa memperpanjang hidupnya. Karena itu, dia mengertakkan gigi, dan pada akhirnya tidak mengajukan permintaan itu. Huo Yu Hao mengangguk ke arah Bei sebelum dia berbalik ke semua orang. Senyum samar di wajahnya masih ada. Kakak senior tertua, Anda tidak perlu gugup. Yang benar adalah, meskipun ada begitu sedikit pil, tidaklah sulit untuk membaginya. Semua orang mungkin salah paham bahwa 7 pil hanya dapat dibagi di antara 7 orang. Kalian berpikir ada lebih dari 10 dari kita di sini, jadi sekitar setengah dari kita tidak akan mendapatkannya. Sebenarnya, tidak seperti itu. Petik 2. Saya tidak tahu seberapa kuat efek Qian Kun Fortune Pill, tetapi tingkat harta alami yang terkandung benar-benar tidak dapat ditiru, dan tidak terlalu banyak untuk menyebutnya sebagai ramuan tingkat dewa. Karena itu masalahnya, mengapa kita masing-masing harus minum 1 pil? 1 orang yang minum 1 pil masing-masing bahkan mungkin kontraproduktif. Kami selalu dapat membagi 1 pil di antara beberapa orang. Itu juga tidak terlalu berbahaya, dan kita bisa lebih adil bagi semua orang. Bukankah itu hebat? Karena itu, kamu tidak perlu gugup, semuanya. Petik 2. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Huo Yu Hao, tetapi ekspresi mereka segera rileks pada saat berikutnya. Benarkan, siapa yang memutuskan bahwa 1 pil hanya bisa diberikan kepada 1 orang? Bei juga tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Iya, saya tidak berpikir jernih karena saya terlalu khawatir. Huo Yu Hao melihat bahwa semua orang menjadi lebih santai sebelum dia mengangguk dan berkata dengan wajah datar, pil keberuntungan Qian Kun telah dipalsukan, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencobanya. Ada catatan di arsip bahwa Qian Kun Fortune Pills mengandung kekayaan surga dan bumi, dan kita benar-benar tidak tahu apa yang dapat mereka lakukan dengan deskripsi yang begitu kabur dan luas. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu, untuk melihat seberapa kuat efek obatnya, maka saya akan memutuskan bagaimana membaginya. Setiap orang yang duduk di sini tidak dapat melarikan diri, dan semua orang akan menguji pil dengan saya. Saya akan mengambil 1 dari 7 dan melautkannya dalam air sebelum membaginya secara merata untuk semua orang. Kami akan merasakan efek obat bersama dan melihat sejauh mana mereka mempengaruhi kita. Tentu saja, itu tidak termasuk Guru Xiao Ya. Tubuhnya lemah, jadi dia akan menggunakannya hanya setelah kita selesai menguji efeknya. Kami akan memutuskan bagaimana membagi 6 pil yang tersisa setelah kami selesai mengujinya. Petik 2. Semua orang mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-katanya. Xuan Ziwen tertawa dan berkata, karena semua orang memiliki sepotong kue, maka saya tidak akan sopan lagi. Hitung saya. Petik 2. Bei berkata, Yu Hao, simpan dulu pilnya.
Mari kita lakukan dengan cara ini, semua orang dapat kembali dan beristirahat dengan tenang dan mengumpulkan kekuatan sehingga kita bisa minum pil bersama besok dan melihat bagaimana mereka memengaruhi kita. Sanshi dan aku akan memeriksa sisa murid Tang Sekte dan melihat bagaimana aroma obat mempengaruhi mereka. Petik 2. Konferensi ini awalnya sedikit tegang, tetapi setelah saran pintar Huo Yuhao, suasana menjadi lebih santai. Semua orang harus mencoba efek Qiankun Fortune Pill, dan bahkan jika seseorang pada akhirnya tidak mendapatkan pil, setidaknya mereka sudah mencobanya. Semua orang pergi untuk mengurus masalah mereka sendiri. Bei Bei memeluk Huo Yuhao di bahu dan tertawa ketika dia berkata, "Bagus sekali, adik junior. Tahukah Anda bahwa saya benar-benar terkejut ketika Anda mengatakan bahwa hanya ada 7 pil. Kami akan berada dalam masalah jika ini menyebabkan pertikaian di dalam sekte." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Kakak tertua, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan hubungan yang kami miliki satu sama lain, bahkan jika beberapa dari kita pada akhirnya tidak mendapatkan pil, semua orang tidak akan banyak mengeluh. Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Saya tidak ingin ada orang yang memiliki perasaan negatif di hati mereka. Tidak peduli apa, keputusan Anda untuk membaginya dengan cara ini sangat bagus. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya merasa efek pil Qiankun Fortune mungkin lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tapi saya hanya bisa memastikan seberapa tepatnya setelah bereksperimen. Saya berharap bahwa saya dapat memberikan Pavilion Sigat 1 pil ketika saya membaginya nanti. Sekte Tang tidak akan berada di tempatnya saat ini tanpa dukungan akademi." Petik 2. Bei Bei mengangguk setuju. "Itu harus dilakukan. Saya akan mengingatkan Anda jika Anda tidak menyebutkannya." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Dari pil yang tersisa, 1 akan diberikan kepada Guru Xiaoya untuk mengobati penyakitnya. Akan ada 4 pil yang tersisa, dan jika efeknya cukup baik, saya pikir 2 harus dilarutkan ke dalam air untuk digunakan semua orang, dan kita akan meninggalkan 2 lagi di Tangsek untuk berjaga-jaga." Petik 2. Bei Bei sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Ya, itu bagus. Saya akan yakin kalau itu rencanamu. Baiklah, kamu sudah bekerja begitu keras begitu lama, cepat dan istirahat." Petik 2. Malam berlalu dengan tenang. Pagi di hari kedua, berbagai anggota lingkaran dalam Sekte Tang berkumpul di aula konferensi mereka. Bei Bei berada di sini sangat awal, dan dia berkata dengan gembira ketika semua orang berkumpul, "Kemarin, hampir setiap murid Tang Sekte melakukan meditasi mendalam setelah menyerap aroma obat pil Qiankun Fortune. Kurang dari 10% dari mereka bangun pada saat ini." Dengan itu, senyum di wajahnya menjadi lebih bersinar. Meditasi yang dalam. Semua orang dari Sekte Tang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa ratus orang dalam meditasi yang dalam pada saat yang bersamaan. Bei Bei tertawa. Dia selalu begitu halus dan elegan, dan dia jarang mengungkapkan terlalu banyak kebahagiaan atau kemarahan, tetapi jelas ada kegembiraan di matanya. "Aku tidak salah bicara, dan kalian mendengarnya dengan benar. Semua orang bermeditasi mendalam, dan mereka yang datang paling awal hanya melakukannya pada dini hari. Beberapa dari mereka yang terbangun mengatakan kepada saya bahwa seluruh tubuh mereka terasa sangat halus dan jernih, sementara banyak dari kotoran mereka telah diusir. Saya melakukan pemeriksaan sederhana pada mereka, dan menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka belum banyak meningkat, tetapi kualitas jiwa bela diri mereka tampaknya telah meningkat, sementara tubuh mereka menjadi lebih kuat. Mereka yang telah bangun adalah murid terlemah Tang Sekte, dan mereka relatif kurang berbakat. Itu juga berarti bahwa semakin Anda berbakat, semakin lama Anda akan bermeditasi mendalam." Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang, dan keraguan muncul di mata mereka. Apa itu meditasi yang mendalam? Itu adalah kondisi yang diimpikan oleh setiap tuan jiwa, dan satu episode meditasi mendalam dapat membawa kesadaran dan pemahaman yang lebih penting daripada berkultivasi selama beberapa tahun. Kultivasi yang mendalam adalah proses yang secara langsung akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang jiwa bela diri, kekuatan jiwa, dan keterampilan jiwa seseorang.
Itu seperti pencerahan yang tiba-tiba, karena pencerahan yang tiba-tiba meningkatkan potensi seseorang. Saat itu, Huo Yuhao memiliki episode meditasi yang sangat panjang di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Meskipun episode itu panjang, itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi episode itulah yang mengkonsolidasikan yayasannya sebagai salah satu elit dari generasi muda. Dari itu, orang bisa melihat betapa pentingnya meditasi yang dalam bagi tuan jiwa. Ini adalah peningkatan bakat seseorang. Namun, beberapa ratus guru jiwa yang menjalani meditasi mendalam pada saat yang sama adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh sejarah benua Douluo. Sesuatu seperti itu tidak mungkin untuk dibayangkan, tetapi semuanya jelas terjadi karena aroma obat Qiankun Fortune Pill. Bahkan aroma obat pil bisa menghasilkan efek luar biasa, jadi seberapa kuat efek pil itu sendiri. Mata semua orang mulai menyala dengan semangat di dalam aula konferensi. Sebuah botol kristal dikeluarkan dan diisi hingga penuh dengan air jernih, sementara lebih dari selusin gelas kecil dikeluarkan pada saat yang sama. Bei Bei mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Mari kita mulai." Huo Yuhao mengangguk. Dia mengambil botol giok yang berisi Qiankun Fortune Pills saat semua orang memandang dengan penuh semangat. Begitu dia membuka botol, aroma aneh menguar. Wewangian ini tidak tebal, tapi itu sangat tajam. Semua orang bisa menciumnya begitu dilepaskan, dan perasaan yang membuat mati rasa tengkorak mereka muncul karena mereka merasa semua pori-pori mereka telah dibuka pada saat berikutnya. Itu adalah sensasi yang sangat nyaman dan santai. Pil itu sendiri berwarna putih dan berkilau, dan sepertinya ada awan yang melayang di dalamnya, seolah pil itu sendiri mengandung energi kehidupan. Huo Yuhao menutupi botol batu giok dan memasukkan satu pil keberuntungan Qiankun ke dalam botol kristal. Botol kristal itu juga punya topi. Huo Yuhao segera menutup botol dengan topinya setelah melemparkan pil sehingga efek obatnya tidak hilang. Adegan aneh terjadi setelah Qiankun Fortune Pill jatuh ke air. Air yang awalnya jernih dan tenang mulai mendidih, dan semua yang ada di dalamnya menjadi berkabut dan berawan. Kabut putih berangsur-angsur berubah menjadi emas, dan kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Adegan-adegan yang memantulkan kemuliaan matahari dan bulan tampak bersinar dan berkedip-kedip di dalam cairan keemasan, dan botol kristal terpancar dengan cahaya yang kuat dan cemerlang. Semua orang saling bertukar pandang, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan perbedaan di mata mereka. Huo Yuhao adalah orang yang telah membuat pil, dan dia tidak bisa menahan nafas sebelum dia berkata, "Pil keberuntungan Qiankun memenuhi harapan untuk mengandung kekayaan surga dan bumi. Dari sudut pandang saya pikir kami telah melakukan ini dengan benar secara tidak sengaja. Dengan efek obatnya, kita mungkin tidak dapat mengatasinya jika kita telah meminum satu pil masing-masing. Setidaknya, kami benar-benar tidak dapat menelan satu pil sekaligus. Kalau tidak, kita mungkin akan mendapat masalah besar." Petik 2. Dari ketika Bei Bei berbicara tentang murid-murid Tang Sekte melalui meditasi mendalam bersama-sama ke adegan aneh yang mereka saksikan dari pil keberuntungan Qiankun sekarang, semua orang bisa melihat kekuatan obat yang menakutkan. Tidak ada yang mengira pil kecil seperti itu bisa memiliki efek kuat dan menakutkan. Huo Yuhao menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengamati, dan hanya membuka kembali botol itu setelah cairan emas di dalam botol kristal benar-benar mengendap. Dia menuangkan cairan itu secara merata ke semua cangkir kecil yang telah dikeluarkan. Kali ini, mungkin karena pil itu telah dilarutkan ke dalam air, aromanya lebih dari 10 kali lebih padat dari sebelumnya. Cepat dan minum. Jangan biarkan efek obatnya menghilang. Huo Yuhao segera mengingatkan semua orang setelah mencurahkan segalanya. Semua orang tidak lagi berani menunda saat mereka mengambil cangkir masing-masing dan menghabiskan cairan dalam satu tegukan. Cairan itu polos dan tidak berasa, dan rasanya tidak jauh berbeda dari minum air jernih. Tetapi sebelum ada yang bisa mulai menebak atau merasakan perubahan pada tubuh mereka, semua orang merasakan gelombang panas yang membakar naik dan menjalari tubuh mereka. Orang-orang di sini milik lingkaran dalam Tang Sekte, dan mereka secara alami berbeda dari para murid lainnya. Individu dengan peringkat kultivasi terendah adalah kaisar jiwa, sementara mereka juga siap sebelum menelan cairan.
Mereka segera duduk dan menyilangkan kaki satu persatu dan mulai bermeditasi dalam upaya untuk mengkatalisasi efek obat dengan kekuatan jiwa mereka. Tetapi mereka menyadari setelah duduk bahwa mereka tidak perlu mengkatalisasi apapun. Efek obat mencapai setiap sudut tubuh mereka setelah melepaskan dirinya sendiri, dan kekuatan obat yang mengerikan menerobos melalui lorong mereka secara paksa. Semua orang bisa melihat sepetak emas ketika mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri. Tangya adalah satu-satunya yang tidak minum. Tapi dia bisa mencium aroma obat yang pekat di udara, dan meskipun dia lemah, dia masih bisa merasakan sensasi yang menyegarkan dan nyaman. Selain itu, dia bisa mengamati dengan sangat jelas karena dia adalah penonton. Rona emas muncul di tubuh semua orang setelah mereka menelan cairan itu. Warna emas itu bukan kekuatan jiwa. Alih-alih, itu semacam aliran udara yang tampak sangat tidak jelas dan samar. Aroma obat di dalam ruang konferensi tidak berkurang karena mereka telah mengkonsumsi cairan obat, tetapi menjadi lebih padat, seperti tubuh semua orang tidak bisa menahan aroma obat. Kali ini, aromanya memancar dari tubuh semua orang. Efek obat yang sangat kuat. Ini adalah pil tunggal Qiankun Fortune yang dipecah menjadi lebih dari selusin porsi, dan bahkan kemudian, masih memiliki efek yang kuat. Tangya tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Bei Bei telah memberitahunya bahwa Huo Yuhao telah memutuskan untuk memberikan salah satu pil kepadanya, tetapi sekarang, keputusan itu tampaknya tidak terlalu realistis. Tangya tahu bahwa tubuhnya lemah, dan jika dia minum satu pil sendirian, dia mungkin akan sangat lemah sehingga pil itu akan membuatnya jauh lebih buruk. Untungnya, semua orang pergi ke depan untuk mencoba efek pil sebelum dia. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan jiwanya bergolak di tubuhnya. Dia dan Tang Wutong memiliki peringkat kultivasi tertinggi di antara semua orang di sini selain Xuan Ziwen, insinyur jiwa. Yang benar adalah, dalam hal seberapa murni kekuatan jiwa mereka dan dalam hal volume total, Huo Yuhao bahkan mungkin melampaui Xuan Ziwen. Itulah alasan mengapa apa yang dia rasakan adalah yang paling jelas. Cairan obat hampir tidak berhenti ketika memasuki tubuhnya, dan itu mulai menyebar dari perutnya. Huo Yuhao segera merasa kekuatan jiwanya mulai bergelombang dan menyembur seperti geyser dari efek pil. Kekuatan jiwa di dalam lorong-lorong, kerangka, dan organ-organnya mulai mengubah emas murni. Tapi Huo Yuhao masih bisa mempertahankan kejernihan di benaknya saat ini. Meskipun kekuatan obat yang tangguh merangsang dia ke titik di mana dia hampir tidak bisa bergerak, dia masih bisa berputar secepat mungkin sementara dia menarik tangan Tang Wutong ke atas dan meletakkan kedua telapak tangan mereka. Kekuatan Haodong secara alami mulai beredar di antara mereka. Anehnya, efek obat yang awalnya kuat segera menetap ketika mereka mulai menyalurkan kekuatan Haodong, seperti gelombang pasang dari sungai besar yang bergelombang yang tiba-tiba mengalir ke lautan yang tak berbatas. Ekspresi mereka segera menjadi santai. Efek obat masih kuat, tetapi tampaknya ada kekuatan khusus di dalam kekuatan Haodong mereka yang bisa menekan efek obat alih-alih memungkinkan mereka untuk menyebar sepenuhnya dan mendatangkan malapetaka. Huo Yuhao mengalami sensasi yang sangat istimewa. Dia merasa seperti pil keberuntungan Qiankun adalah katalisator kekuatan jiwa. Tang Wutong dan kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah efek katalis ini, menyerupai naiknya ombak. Selain itu, kekuatan jiwa mereka bukan satu-satunya hal yang berubah, bahkan semangat mereka sedang dipelihara bersama dengan lorong-lorong mereka. Tubuh mereka menjadi halus dan jernih, sementara sudah sangat sedikit kotoran di dalam tubuh mereka. Pada saat ini, Qiankun Fortune Pill membuat mereka merasa seluruh tubuh mereka transparan, dan perbaikan paling murni dan paling langsung menyebabkan senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Efek obat diserap sangat cepat, tetapi karena lorong mereka juga disempurnakan oleh pil, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak merasakan bengkak di tubuh mereka. Seluruh proses hanya memakan waktu 15 menit, sementara efek pil hampir sepenuhnya diserap. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa peringkat kekuatan jiwa mereka jelas meningkat banyak, dengan perbedaan hampir 2 peringkat. Satu Qiankun Fortune Pill dibagi menjadi lebih dari 10 porsi berbeda, sementara kultivasi mereka sudah melewati 80. Selain itu, meningkatkan kekuatan jiwa mereka adalah yang kedua,
sementara memperkuat tubuh mereka sendiri benar-benar bermanfaat untuk menjadi Douluo berjudul di masa depan. Mereka membuka mata mereka pada saat yang sama, seolah-olah dengan telepati. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang, dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hampir mencapai peringkat 83 setelah 4 bulan sebelumnya bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun sebelum mengkonsumsi cairan obat, sementara situasi Tang Wutong mirip dengan miliknya. Setelah mengonsumsi obat, kultivasi mereka meningkat pesat setelah hanya 15 menit. Mereka tidak hanya menembus peringkat 83, mereka bahkan menembus peringkat 84, dan mereka sekarang berada tepat di antara peringkat 84 dan peringkat 85. Mereka sudah menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin, dan meningkatkan kultivasi seseorang adalah urusan yang sangat lambat dan sulit begitu Master Jiwa mendapatkan cincin jiwa ke-8 mereka. Tetapi mereka bukan orang normal, dan kekuatan jiwa mereka memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh penguasa jiwa normal. Selain efek dari kekuatan Haodong mereka, kecepatan kultivasi mereka sudah lebih cepat daripada orang normal. Kali ini, mereka sangat gembira karena kultivasi mereka secara langsung meningkat banyak karena efek Qiankun Fortune Pill. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia dan Tang Wutong masing-masing meminum 1 pil, mereka mungkin bisa langsung menerobos menjadi titlet Douluo. Efek pil ini terlalu kuat. Namun, mereka dengan cepat tersentak kembali ke kenyataan setelah merasakan peningkatan peringkat kultivasi mereka, dan alasannya sederhana, situasi yang lain sangat berbeda dari situasi mereka, dan bahkan dalam beberapa masalah. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling tersenyum, dan segera merasakan aroma obat yang sangat pekat di dalam aula konferensi ketika mereka secara tidak sadar berpaling ke arah orang lain di sebelah mereka. Ekspresi wajah mereka sedikit berubah dengan pandangan itu. Seven Monsters Shrek baik-baik saja karena peringkat kultivasi mereka relatif lebih tinggi. Meskipun alis mereka terkunci dalam kerutan yang samar, mereka masih bisa bertahan, sementara aura obat yang mereka emanasi tidak dianggap terlalu padat. Namun, yang lainnya yang memiliki peringkat kultivasi yang relatif lebih rendah seperti Gao Dalou, Nan Qiu, dan Nana berada dalam masalah. Cahaya keemasan di tubuh mereka adalah yang terkuat, dan cahaya keemasan bahkan bisa terlihat samar di sepanjang pembuluh darah di bawah kulit mereka, sementara tubuh mereka gemetar dengan kuat. Yang bisa dilakukan Tang Ye hanyalah kekhawatiran saat dia melihat dari samping. Tubuhnya lemah, dan meskipun dia masih memiliki kekuatan jiwanya, dia tidak bisa mengumpulkannya sama sekali karena racun-racun jahat itu. Selain itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang dihadapi. Wutong, cepat! Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan tiba di belakang Gao Dalou dalam sekejap. Kultivasi Gao Dalou relatif lebih rendah daripada yang lain, dan dia juga seorang insinyur jiwa, jadi kekuatan jiwanya sangat jauh berbeda dari para guru jiwa yang telah belajar di Akademi Shrek. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan tubuhnya. Efek Qiankun Fortune Pill terlalu kuat. Gao Dalou tidak memiliki kekuatan Haodong, dan efek obat yang kuat mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya saat mereka menerobos histeris. Meskipun mereka memperbaiki lorong-lorongnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya, proses itu menghantam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bengkak, seperti dia adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan tiba di belakangnya dengan cepat. Mereka mengulurkan tangan masing-masing dan menekan mereka ke punggungnya, sementara mereka memegang tangan satu sama lain pada saat yang sama. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, kekuatan Haodok mereka memiliki efek penekan terhadap efek Qiankun Fortune Pill. Seperti halnya ketika Huo Yuhao pertama kali mencoba untuk meleburkan jiwa bela dirinya dengan Tang Wutong, penindasan ini sepenuhnya hierarkis, seperti kekuatan dan energi ini memiliki pangkat dan hierarki mereka sendiri. Efek obat di tubuh Gao Dalou segera turun setelah kekuatan Haodong menjalari dirinya, dan dia menghela nafas lega. Kekuatan jiwa mengalir di dalam tubuhnya saat ia dengan cepat menyerap efek pil. Namun, kekuatan Haodong mereka tanpa disadari menyerap beberapa efek obat begitu masuk ke tubuhnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak ingin itu terjadi.
Potongan-potongan yang melekat pada kekuatan Haodong mereka adalah bagian yang Gao Dalou tidak bisa menyerap sama sekali. Perbedaan dalam fisik juga berarti dunia perbedaan dalam kemampuan seseorang untuk menyerap harta alam. Situasi Gao Dalou stabil setelah beberapa menit. Huo Yuhao dan Tang Wutong menarik telapak tangan mereka ketika mereka tiba di belakang Nana. Nana sudah menjadi kaisar jiwa, tetapi dia juga mulai sebagai insinyur jiwa, dan dia hanya seorang insinyur jiwa jarak dekat. Selain karakteristik khusus jiwanya, tubuhnya relatif lebih lemah. Huo Yuhao dan Tang Wutong menggunakan metode yang sama untuk membantunya menstabilkan tubuhnya. Mereka berdua kemudian menilai berdasarkan seberapa cepat rekan mereka menyerap efek pil dan situasi masing-masing, dan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Perbedaan dalam kultivasi semua orang bisa dilihat dari bagaimana mereka menyerap efek pil. Pada akhirnya, 5 lainnya yang merupakan bagian dari 7 monster Shrek, Xuan Ziwen, dan Ji Juechen tidak membutuhkan bantuan Huo Yuhao dan Tang Wutong, karena mereka menyelesaikan penyerapan sendiri. Mereka membantu orang lain untuk berbagai tingkat, dan Ye Gui adalah yang terbaik di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan akan selalu dihargai. Dalam proses untuk membantu semua orang, efek obat sisa yang tidak dapat diserap semua orang secara alami memasuki tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ketika situasi semua orang distabilkan, peringkat kultivasi mereka menerobos ke peringkat 85 pada waktu yang hampir bersamaan. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya dan melepaskan lapisan kekuatan spiritual ketika mereka memisahkan ruang konferensi dari dunia luar, dan aroma obat meresap ke udara. Aroma ini juga bermanfaat, dan semua orang bisa menyerap beberapa efeknya ketika mereka mengolahnya. Mereka tidak mampu membuang efek Qiankun Fortune Pill, bahkan sedikit pun. Huo Yuhao mengarahkan seluruh situasi saat dia diam-diam mengamati Tang Ya. Tang Ya tidak minum pil, tetapi dia telah menyerap sedikit aroma pil setelah semua waktu berlalu. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual, dan mengamati bahwa meskipun aroma obat Qiankun Fortune Pill tidak membantunya menghilangkan racun dalam tubuhnya, dan tidak juga bisa membangkitkan kekuatan jiwa bela dirinya, itu bisa memperbaiki dan memperbaiki tubuhnya, dan itu memperkuat resistensi dan sistem kekebalan tubuhnya. Dengan kata lain, meskipun keadaan Tang Ya tidak membaik, aroma Qiankun Fortune Pill memperlambat kemundurannya. Sederhananya, aroma Qiankun Fortune Pill memperkuat fisik Tang Ya, dan menyebabkan energi hidupnya mengalir jauh lebih lambat. Selain fakta bahwa Life Guardian Blade terus-menerus memasoknya dengan energi kehidupan, keadaan Tang Ya sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Setidaknya, hidupnya pasti akan diperpanjang. Huo Yuhao segera gembira dengan penemuan itu. Pada akhirnya, Tang Ya belum benar-benar meminum pil tersebut. Tentu saja, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa langsung minum satu pil, karena efeknya terlalu kuat, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa meminum sama sekali. Efeknya akan sama selama pil diencerkan seperti hari ini sebelum diberikan kepadanya sedikit demi sedikit. Dengan begitu, situasinya dapat distabilkan terlebih dahulu sehingga mereka akan memiliki lebih banyak waktu di masa depan untuk mencari Kaisar Blue Silver sehingga jiwa bela dirinya dapat dibangunkan. Huo Yuhao menghela nafas lega dengan keputusan itu. Masalah Guru Xiaoya akhirnya terselesaikan. Semua orang yang menyerap efek obat datang satu demi satu dengan bantuan Huo Yuhao. Mereka yang menyerap relatif lebih sedikit terbangun lebih awal, dan Gao Dalou adalah yang pertama yang pulih dari meditasinya. Gao Dalou kabur begitu saja setelah pulih. Dia tidak punya pilihan selain berlari, karena efek Qiankun Fortune Pill memaksa semua kotoran di tubuhnya. Dia ditutupi dengan lapisan tanah dan kotoran, dan sangat berbau. Dia mencintai alkohol dalam hidupnya, dan tubuhnya tidak sekuat itu sejak awal. Meskipun dia tidak menyerap banyak efek obat kali ini, perbaikan yang dia alami adalah yang terbesar. Keadaan semua orang tidak jauh berbeda dengan Gao Dalou, dan mereka kembali ke kamar masing-masing setelah bangun satu demi satu untuk membersihkan diri. Bei Bei, Su Sanxi, dan Ji Juechen adalah orang terakhir yang bangun. Mereka bahkan sedikit lebih lambat dari Xuan Ziwen. Xuan Ziwen tidak banyak bicara setelah dia bangun, tapi dia memberi jempol pada Huo Yuhao. Peringkat kultivasinya adalah yang tertinggi,
dan sepertinya tubuhnya tidak meningkat banyak di permukaan, karena ia telah mengkonsumsi banyak obat di masa lalu untuk memperbaiki dan memperbaiki tubuhnya. Namun, dia jelas bahwa semua masalah tersembunyi di tubuhnya telah dieliminasi setelah mengonsumsi pil Qiankun Fortune, dan kekuatan jiwanya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini berarti bahwa jika dia bekerja keras untuk berkultivasi, dia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Bei Bei, Su Sanxi, dan Ji Juechen memiliki kotoran paling tidak di tubuh mereka. Meskipun tubuh mereka masih sedikit lengket, mereka tidak harus segera melarikan diri setelah menyelesaikan penyerapan mereka. Bagaimana perasaanmu, kakak senior tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei dengan prihatin. Ketiganya telah sepenuhnya menyerap efek pil. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, saya merasa fantastis. Su Sanxi tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak hanya merasa fantastis. Saya merasa seperti berada di Cloud 9. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa saya telah meningkat 5 peringkat, dan saya hampir berada di bottleneck ke peringkat 80. Saya curiga Bei Bei telah mengalami hal serupa. Petik 2. Bei Bei mengangguk, membenarkan kata-kata Su Sanxi. Itu bukan bagian terpenting. Saya dapat merasakan bahwa kualitas intrinsik jiwa bela diri saya juga telah meningkat, dan roh saya telah dipelihara. Kultivasi saya di masa depan harus jauh lebih cepat dan lebih efisien. Petik 2. Huo Yuhao berkata, jika kamu mencapai kemacetan di peringkat 80, kenapa kalian tidak mencoba menambahkan spirit lain? Itu seharusnya baik-baik saja, mengingat kekuatan spiritualmu. Petik 2. Tapi Bei Bei dan Su Sanxi menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Bei Bei berkata, kami memiliki banyak chemistry dengan spirit kami tidak membutuhkan yang lain. Selain itu, roh kita memiliki lebih banyak kemampuan yang dapat mereka berikan kepada kita, dan itu sudah cukup bagi kita untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita. Ketika waktunya tepat, kita secara alami akan memperoleh cincin jiwa ke-8 kita. Petik 2. Huo Yuhao mengambil nafas panjang. Itu hanya efek dari pil keberuntungan Qiankun Tunggal. Seluruh kelompok mendapat manfaat dari hanya satu pil. Su Sanxi dan Bei Bei memiliki kultivasi tertinggi di antara semua orang. Kekuatan jiwa mereka telah meningkat sekitar 5 peringkat, jadi bagaimana dengan teman mereka yang lain yang hanya memiliki sekitar 6 cincin jiwa? Budidaya mereka harus meningkat lebih banyak. Huo Yuhao sangat senang. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama beberapa bulan terakhir, karena meningkatkan kekuatan keseluruhan Tang Sekte sangat penting. Kakak senior tertua, kapan kamu akan membiarkan Guru Xiaoya meminum pil itu? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei. Bei Bei menjawab, efek obat Qiankun Fortune Pill terlalu kuat. Saya tidak berpikir Xiaoya bisa mengambilnya sendiri. Mengapa kita tidak melakukannya seperti yang kita lakukan hari ini? Kita bisa membagi sisa pil di antara yang lainnya. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, obat apapun paling efektif ketika Anda pertama kali mengkonsumsinya. Situasi Guru Xiaoya adalah unik, dan pengenceran adalah suatu keharusan. Lebih jauh, dia harus mengkonsumsi lebih sedikit setiap kali daripada yang kita lakukan hari ini, tetapi dia dapat melakukannya terus-menerus sehingga dia dapat mencerna dan menyerap efeknya. Kali ini, saya yakin memastikan bahwa tubuh Guru Xiaoya tidak akan memburuk lebih jauh. Dengan itu, dia memberitahu Bei Bei tentang apa yang telah dia amati dari tubuh Tang Ya dan penilaiannya sendiri. Bei Bei sangat gembira. Bagus. Bagus sekali. Namun, entah bagaimana, aku merasa Xiaoya tidak membutuhkan efek pil secara keseluruhan. Adik junior, Anda dan Tang Wutong harus mengonsumsi sisa pil. Kalian berdua adalah kekuatan tempur terkuat Tang Sekte sekarang, dan hanya kalian berdua yang bisa bertarung seperti Titlet Douluo dengan fusi jiwa bela diri Anda. Akademi memiliki harapan tinggi untuk kalian berdua. Saya menyarankan Anda berdua minum satu pil lagi masing-masing, sehingga Anda bisa menjadi Titlet Douluo secepat mungkin. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, kakak laki-laki tertua, meningkatkan kekuatan jiwa kita dengan mengandalkan kultivasi kita sendiri adalah yang terbaik.
Menggunakan obat untuk meningkatkan budidaya kita, bahkan jika itu adalah harta alami, tidak sekonsolidasi atau sekuat dibandingkan dengan melakukan melalui budidaya kita sendiri. Kami telah menggunakan banyak efek obat saat ini, dan kami masih harus mengandalkan kultivasi kami sendiri untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan. Kita akan merusak hal-hal dengan tergesa-gesa jika kita mengambil lagi. Dengan kecepatan kultivasi kami saat ini, kami masih dapat meningkatkan kultivasi kami dengan relatif cepat bahkan tanpa pil dan obat-obatan. Petik 2. Bei mengangguk dan menjawab, kalau begitu lakukan dengan caramu. Huo Yuhao melanjutkan, adapun 6 pil yang tersisa, dapatkah saya meminta Anda memberikan salah satunya kepada Penatua Suan, kakak lelaki tertua? Beritahu dia efek pil ini pada kita, dan saya harap dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan peringkat kultivasinya menjadi Douluo utama. 1 dari 5 sisanya akan diberikan kepada Guru Xiaoya untuk merawatnya, dan 4 terakhir akan ditangani sesuai dengan rencana yang awalnya kita bahas. Namun, kami harus mendorong kembali tanggal yang akan kami konsumsi lagi. Kita harus menunggu setidaknya 3 bulan sebelum kita mengkonsumsi yang lain, dan kemudian 3 bulan sebelum kita melakukannya lagi. Dengan begitu, kami dapat memaksimalkan efek pil, dan kami juga dapat memberikan waktu yang cukup bagi setiap orang untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Petik 2. Bei menjawab, baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Tetapi Anda harus memberikan pil itu kepada Penatua Suan sendiri. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kakak laki-laki tertua, Anda dan Guru Xiaoya adalah pemimpin Tang Sekte. Ini adalah hadiah Tang Sekte untuk akademi, bukan hanya milikku. Petik 2. Bei segera mengerti apa yang dia coba katakan, dan menatap dalam ke mata Huo Yuhao sebelum dia menepuk pundaknya. Huo Yuhao melanjutkan, saudara senior tertua, setelah ini, saya berencana untuk menggunakan waktu saya terutama untuk mempelajari alat jiwa dan kultivasi tertutup. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda dengan urusan sekte. Petik 2. Bei mengangguk dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang urusan Tang Sekte. Semua orang dan saya akan berurusan dengan mereka. Hal terpenting bagi Anda adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda bersama dengan Tang Wutong. Petik 2. Iya. The Tang Sekte melewati perintah untuk menjaga episode dengan Qiankun Fortune Pil tenang, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkan berita itu ke dunia luar. Yang benar adalah, hanya anggota inti Tang Sekte yang tahu persis seberapa kuat efek Qiankun Fortune Pil. 1 pil dikirim ke Paviliun Dewa Laut, dan Penatua Suan pergi ke budidaya tertutup setelah itu, tetapi dia bukan satu-satunya. Dekan Departemen Jiwa Marsial, Yan Shaoze, dan Dekan Departemen Alat Jiwa, Xian Liner menemaninya. Huo Yuhao dan Tang Wutong juga memasuki kondisi penanaman semi pintu tertutup. Huo Yuhao akan menghabiskan 6 jam setiap hari untuk belajar tentang menempa alat-alat jiwa dari Xuan Ziwen, dan ia akan menghabiskan sisa harinya berkultivasi dengan Tang Wutong. Sekte Tang menjadi lebih sibuk dari sebelumnya, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Kekaisaran Sun Mun menjadi sunyi, tampaknya karena ledakan badai pemusnahan Huo Yuhao telah memberikan pukulan yang sangat berat kepada mereka. Garis depan juga sangat damai. Kekaisaran Matahari Bulan tampaknya tidak melakukan apapun selain mengkonsolidasikan wilayah yang telah mereka taklukkan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Legion penguasa jiwa yang dikirim Kekaisaran Bintang Luo ke wilayah Kekaisaran Sun Mun untuk melakukan pertempuran juga secara bertahap ditarik, karena Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan pasukan insinyur jiwa mereka yang relatif lebih kuat untuk memusnahkan mereka. Penguasa jiwa Star Luo Empire mengalami kerugian besar setelah beberapa pertempuran, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur melalui pegunungan Mingdou untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Namun, dengan pegunungan Mingdou sebagai penghalang dan pengalaman mereka dari sebelumnya, Kekaisaran Bintang Luo untuk sementara menstabilkan garis pertahanan mereka di sepanjang perbatasan mereka. White Tiger Duke masih secara pribadi menahan benteng saat mereka mempertahankan kebuntuan mereka melawan Kekaisaran Sun Mun. Perang tampaknya berhenti sementara. Tapi masih ada satu hal yang membuat Star Luo Empire, Heavenly Soul Empire, dan Dowling Empire sangat memprihatinkan. Meskipun perang tampaknya telah berhenti sementara,
Kekaisaran Sun Moon telah memperkuat penguncian mereka pada pengawasan dan intelijen. Mereka terus-menerus mengangkut alat-alat jiwa pengawasan udara dan darat ke perbatasan sehingga mereka bisa mematikan semua informasi seketat mungkin. Menjadi sangat sulit bagi 3 kerajaan asli benua Douluo untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Sun Moon. Wilayah Kekaisaran Sun Moon sudah menjadi yang terbesar di benua Douluo, dan di samping 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, luas permukaan wilayah mereka sekarang jauh lebih besar. Semua orang tahu bahwa perang tidak hanya berakhir di sini, dan ketika meletus sekali lagi, kemungkinan akan menjadi invasi yang guntur dan mungkin final dan habis-habisan yang akan dibawa oleh Kekaisaran Sun Moon. Semua orang hanya mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu. Yang mereka lawan adalah seberapa cepat mereka bisa mengumpulkan kekuatan. Setengah tahun berlalu, dan semuanya masih sangat sunyi dan damai. Kekaisaran Sun Moon tampak seperti mereka telah berhenti berperang, dan mereka bahkan mengurangi pasukan yang telah mereka tempatkan di sepanjang perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon tampak terlalu tenang. Setengah tahun telah berlalu, tetapi jarang ada pemberontakan dan yang lainnya, dan bahkan sekte-sekte yang tertutup tampaknya telah menyerah melawan dan melawan. 6 bulan terbang satu demi satu, dan 1,5 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao memalsukan pil keberuntungan Qiankun. Dia sudah berkultivasi di kota Shrek selama hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, murid-murid Tang Sekte hampir akan melupakan bahwa ada individu yang sangat elit di dalam Sekte Tang, belum lagi orang luar. Wah, Huo Yuhao berangsur-angsur membuka matanya saat dia menghela napas dalam-dalam, tapi matanya dipenuhi dengan jengkel. Tang Wutong duduk di seberangnya, dan dia menepuk tangannya ketika dia berkata, "Jangan khawatir, kita bisa melakukannya." Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah menduga bahwa ini akan sulit, tetapi saya tidak berharap itu menjadi sulit sejauh ini." Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, "Tapi semuanya akan berbeda begitu Anda berhasil." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, selama aku memilikimu di sisiku, aku tidak akan pernah menyerah. Selanjutnya, saya lebih percaya diri." Petik 2. Mereka tetap di dalam pangkalan bawah tanah Tang Sekte untuk berkultivasi setelah mengonsumsi pil Qiankun Fortune. Tempat ini adalah yang paling tenang, dan kondusif dan nyaman bagi Huo Yuhao untuk belajar dari Xuan Ziwen. Tang Wutong kembali ke kamarnya sendiri untuk bercocok tanam setelah makan siang, sementara Huo Yuhao tiba di laboratorium Xuan Ziwen seperti biasa. "Guru Xuan," Huo Yuhao baru saja melangkah ke pintu ketika dia melihat Xuan Ziwen duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Xuan Ziwen tampak lebih muda daripada dia 1,5 tahun yang lalu. Meskipun dia tenggelam dalam pikirannya, matanya masih sangat tajam. Anggota Tang Sekte telah mengkonsumsi 3 dari Qiankun Fortune Pills yang tersisa sebagai sebuah kelompok, dan semua orang menerima manfaat yang tidak terduga. Seven Monsters Shrek semuanya memperoleh 8 cincin jiwa, dan Ji Juechen telah mencapai peringkat 89. Dia hanya 1 langkah lagi dari menjadi Douluo berjudul. Tapi Ji Juechen tidak dianggap sebagai yang terkuat dalam Sekte Tang, dan Huo Yuhao juga tidak. Huo Yuhao sama seperti dia, masih terjebak di peringkat 89. Secara teori, Huo Yuhao seharusnya telah menembus sejak lama, tetapi ia telah mencapai hambatan yang luar biasa. Kemacetan ini berasal dari inti jiwa yang telah ia bentuk. Dia sudah menebak bahwa dia akan memiliki banyak kesulitan membentuk inti jiwa keduanya karena dia sudah memiliki inti jiwa pertamanya, tetapi kesulitannya jauh melebihi harapannya. Cairan obat yang berasal dari melarutkan 3 Qiankun Fortune Pills telah meningkatkan kultivasinya menjadi 89 tahun yang lalu, tetapi dia masih di peringkat 89 bahkan setelah 1 tahun. Ini begitu meskipun dia berkultivasi dengan kekuatan Haodong. Lebih jauh lagi, dia berkultivasi tertutup, dan dia bekerja keras siang dan malam untuk berkultivasi tanpa 1 detik pun dari kemalasan. Namun, dia masih tetap di peringkat 89. Oleh karena itu, dia bukan individu terkuat dalam Sekte Tang. Sekarang, Sekte Tang benar-benar memiliki gelar rumahan Douluo selain Xuan Ziwen, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9.
Orang itu adalah Tang Wutong. Tang Wutong telah menerobos 7 bulan lalu, dan akhirnya mendapatkan gelarnya. Dia memberi dirinya gelar Inter Butterfly. The Inter Butterfly Douluo, Tang Wutong. Musim dingin adalah agar dia bisa mengenang bahwa dia pernah menjadi Wang Donger, dan kupu-kupu secara alami karena jiwa bela dirinya. Tang Wutong telah berhasil membentuk inti jiwanya, dan sekarang menjadi gelar Douluo. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak khawatir? Tetapi membentuk inti jiwa keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan mencapai peringkat 89 begitu cepat tanpa inti jiwa pertamanya, tetapi membentuk inti jiwa keduanya terlalu sulit. Tetapi mentalnya masih positif. Meskipun dia ingin meningkatkan, dia tidak sabar karena dia memiliki Tang Wutong di sisinya. Master jiwa dapat mengakumulasi kultivasi mereka. Seperti yang dikatakan Tang Wutong, meskipun membentuk inti jiwa keduanya sulit, kultivasinya akan meningkat dengan cepat begitu berhasil, dan ia akan dengan cepat mencapai level lain. Kamu di sini, Xuan Ziwen melambai ke Huo Yuhao dan memberi isyarat agar dia duduk. Huo Yuhao duduk di kursi di sebelah Xuan Ziwen dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda membuat kemajuan? Petik 2. Xuan Ziwen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao buru-buru berusaha menghiburnya. Jangan khawatir, Guru Xuan. Kami telah mengambil 99 dari 100 langkah, kami hanya memiliki cegukan akhir ini. Kami akan melakukannya dengan lambat, dan kami akan melanjutkan hanya setelah kami menemukan cara terbaik untuk bergerak maju. Anda melelahkan diri sendiri terlalu banyak saat ini. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Petik 2. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xuan Ziwen. Siapa bilang belum? Saya telah cicup sesuatu. Petik 2. Meskipun ekspresinya tampak sedikit tidak senonoh ketika dia mengatakan kata-kata itu, Huo Yuhao masih melebarkan matanya saat dia berkata dengan suara bergetar, kamu berhasil. Xuan Ziwen mengangguk dengan lembut dan berkata, setidaknya, secara teori. Rahang Huo Yuhao terbuka karena matanya terbuka lebar. Lalu mengapa kamu menggelengkan kepala? Xuan Ziwen menjawab, saya menggelengkan kepala karena tidak bisa ditiru. Meskipun menempa itu sangat sulit, kita masih bisa menyelesaikannya di antara kita berdua. Tetapi kondisi untuk menggunakannya terlalu menuntut, dan saya tidak bisa memikirkan orang lain di dunia yang dapat menggunakannya selain Anda. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas lega. Kamu tidak terlalu baik, Guru Xuan.